Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar SBK masuk ke pembelajaran 7 tentang peragaan tari kreasi daerah di halaman 86. Di sini kita akan memahami penampilan tari kreasi daerah dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Beberapa tari kreasi daerah dan maknanya. Tari kreasi daerah pada hakikatnya merupakan karya seni tari berdasarkan bentuk tari tradisional, tetapi sudah mendapatkan inovasi dari koreografer, di mana koreografer itu adalah orang yang menciptakan gerakan tari. Inovasi yang muncul dari koreografer merupakan ide-ide atau ungkapan jiwa sebagai bentuk kebebasan dalam berekspresi seni. Yang pertama yang ada di Indonesia yang akan kita bahas yaitu adalah tari merak. Ini terinspirasi dari seekor burung merak. Tari merak ini berasal dari Jawa Barat. Tari ini diciptakan oleh Raden J.J. Sumantri pada tahun 1950-an. Tari merak mengekspresikan keindahan burung merak jantan. Kita lihat atau sudah kita ketahui bahwa burung merak jantan itu ketika ingin menarik perhatian burung merak betina, dia akan mengembangkan ekornya yang indah itu. Nah, sebagai contohnya yang ada di buku kalian di halaman 87, dan si penari menggunakan selendang atau sayap yang menyerupai seperti burung merak. Lanjut ke tari kupu-kupu tarung. Ini berasal dari daerah Bali. Di tari kreasi dari Bali itu tari tarung. Yang menciptakannya adalah Iwayan Berata pada tahun 1960-an. Dia merupakan seorang seniman tari Bali. Tari kupu-kupu tarung mengekspresikan kehidupan kupu-kupu biru tua atau tarung yang terbang dari satu bunga ke bunga lainnya. Tarian ini merupakan gambaran kedamaian dan keindahan Pulau Bali. Tari kupu-kupu tarung ditarikan oleh 5 orang penari wanita. Nah, jadi yang menarikan tari tarung ini adalah 5 orang wanita. Para penari mengenakan busana berwarna kuning emas, biru, dan hijau tua dengan aksesoris berupa mahkota di kepalanya. Selain itu, penari dilengkapi pula dengan properti berupa sayap kupu-kupu yang dipegang di kedua tangan, yang kita lihat di gambar. Kemudian kita beralih ke tari ngigel. Tari ngigel ini berasal dari Yogyakarta yang diciptakan oleh Ida Wibowo. Tari ngigel ini menceritakan kehidupan seorang gadis yang beranjak dewasa. Tari ini umumnya ditarikan oleh penari wanita, tetapi terkadang ditarikan pula secara berpasangan. Jadi pada umumnya ini ditarikan oleh wanita, ada juga yang berpasang-pasangan. Tari Rarangigel memiliki gerak tari yang lembut terinspirasi dari gaya tari Yogyakarta. Sementara gerakan-gerakan tegas dan terkesan patah-patah terinspirasi dari gaya tari Jawa Barat. Kostum yang dikenakan oleh penari merupakan percampuran antara budaya Jawa dan budaya Tionghoa dari Cina. Jadi percampuran tari Rarangigel ini adalah percampuran dari Tionghoa dan Jawa. Lanjut ke tari nguri. Tari nguri berasal dari Sumbawa, NTB. Awal tari nguri berasal dari tradisi masyarakat Sumbawa yang membawa berbagai
macam hasil bumi ke istana untuk menyenangkan hati raja yang sedang berduka. Tradisi ini merupakan simbol dari kepatuhan rakyat Sumbawa terhadap raja. Tari nguri ini pertama kali diciptakan oleh Haji Mahmud Dea Batekal pada tahun 1960-an. Ia merupakan penata tari asal Sumbawa. Ya, tari nguri ini dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang diperuntukkan untuk menyenangkan hati raja yang sedang berduka. Lanjut lagi ke tari Banjar Kemuning, merupakan tari kreasi yang berasal dari Jawa Timur. Tari Banjar Kemuning diciptakan oleh Agustinus Sarjana Seni. Tari ini terinspirasi dari kehidupan para istri nelayan yang tinggal di pesisir pantai Jawa. Ya, di aksesorisnya itu ada gelang, kaki dengan banyak lonceng, di kakinya itu banyak lonceng. Jadi ketika si penari itu bergerak, lonceng itu akan berbunyi. Kemudian ada tari yapong. Tari yapong ini berasal dari Jakarta pada tahun 1977. Ini untuk memperingati hari ulang tahun Jakarta. Setiap hari ulang tahun Jakarta ini tari yapong itu ditampilkan. Tari yapong ini adalah perpaduan antara Betawi dan Tionghoa, sama seperti tari ngigel tadi. Tari yapong ini adalah ada perpaduan antara Betawi dan Tionghoa, itu terlihat dari bajunya. Kemudian ada tari Garuda Nusantara, merupakan salah satu tari kreasi yang berasal dari Jawa. Tidak ada keterangan siapa pencipta tari ini, namun tari ini terus mengalami perkembangan. Tari Garuda dan kostumnya digunakan oleh penari itu adalah sayap seperti burung Garuda. Tari Manipuren. Tari Manipuren ini berasal dari Surakarta, Jawa Tengah, yang diciptakan oleh S. Maridi yang terinspirasi dari aktivitas para gadis remaja India di sepanjang tepi Sungai Gangga. Nah, ini terinspirasi dari India, tari Manipuren. Lincah ya pastinya, kalau misalnya tari India itu dinamis dan lincah halnya tari India, namun juga memiliki gerakan halus lainnya tari Jawa klasik. Lanjut ke tari Manuk Rawa. Tari Manuk Rawa diciptakan oleh seorang koreografer bernama Iwayan Dibya, seorang komposer bernama Iwayan Dibya pada tahun 1981. Yang dipentaskan pada kesenian Bali pada tahun 1980. Tari Manuk Rawa merupakan tari hiburan anak-anak yang menggambarkan tingkah laku burung manuk rawa. Tari Manuk Rawa ini terinspirasi dari tingkah laku burung air, manuk wara namanya. Burung air itu namanya manuk rawa. Manuk rawa berasal dari bahasa Jawa ya. Manuk itu artinya burung, rawa itu artinya air. Jadi burung air. Oke, itu saja yang kita bahas tentang jenis-jenis tari yang ada di Indonesia. Ini tari kreasi ya, bukan tari daerah, tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Uni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.